Mungkin Anda pernah mengambil keputusan yang pada saat itu terasa tepat, namun kemudian meninggalkan penyesalan yang mendalam. Atau mungkin Anda pernah merasa terjebak dalam kebingungan akibat pemikiran yang berlebihan, sehingga tidak tahu langkah apa yang harus diambil. Kita semua pernah menghadapi situasi tersebut. Disinilah kebijaksanaan hadir sebagai penyelamat yang esensial. Bayangkan ada seorang pria dalam kemarahan akibat kesalahpahaman. Ia dengan tergesa-gesa memutuskan hubungan dengan sahabatnya itu, yang telah terjalin bertahun-tahun, tanpa terlebih dahulu mendengarkan. 2 minggu berlalu, ia menyadari bahwa semua itu dapat diselesaikan hanya dengan sebuah percakapan sederhana. Sebaliknya, terdapat seorang ibu yang dihadapkan pada sikap anaknya yang sulit. Alih-alih memarahi, ia memilih untuk duduk, mendengarkan, dan menemukan solusi yang akhirnya membuka hati anaknya. Apa yang membedakan keduanya? Kebijaksanaan. Yang satu kehilangan, sementara yang satunya membangun. Kebijaksanaan bukan sekadar kata-kata indah yang tercantum dalam buku atau kutipan-kutipan di media sosial. Ia adalah seni hidup yang dapat kita pelajari, kita latih, dan kita terapkan untuk mengubah diri serta dunia di sekitar kita. Dalam video ini, kita akan mengupas apa itu kebijaksanaan, mengapa ia menjadi sangat relevan di masa kini lebih dari sebelumnya, dan yang terpenting, langkah-langkah praktis untuk menjadi lebih bijaksana. Dimulai dari hari ini. Setelah kita menyaksikan betapa esensialnya kebijaksanaan melalui kisah yang telah disampaikan, muncullah pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijaksanaan? Istilah ini sering kali kita dengar, baik dari nasihat orang tua, literatur, maupun para pembicara motivasi. Namun, tanpa memahami maknanya secara mendalam, kita hanya mengulang kata-kata tanpa benar-benar menangkap esensinya. Secara sederhana, kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, tidak semata-mata berdasarkan logika, melainkan juga pengalaman dan hati. Ia mencakup kemampuan untuk mengetahui kapan harus berbicara atau berdiam, kapan harus melangkah maju atau justru mundur. Bayangkan kebijaksanaan sebagai sebuah kompas yang menuntun kita di tengah badai. Walaupun peta pintar dapat membantu, kompaslah yang memastikan kita sampai pada tujuan dengan selamat. Para ahli memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini. Menurut Berlin Wisdom Paradigm, yang dikembangkan oleh Paul Baltes dan Ursula Staudinger, kebijaksanaan terdiri atas 5 dimensi. Dimensi pertama, pengetahuan faktual, yakni pemahaman akan fakta-fakta kehidupan. Dimensi kedua, pengetahuan prosedural, yaitu keahlian dalam menyelesaikan masalah. Dimensi ketiga, pemahaman konteks, atau kesadaran bahwa setiap situasi memiliki keunikan. Dimensi keempat, relativisme nilai, kemampuan untuk menerima pandangan yang berbeda. Dimensi kelima, pengelolaan ketidakpastian, kenyamanan dalam menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Dengan demikian, kebijaksanaan bukan sekadar tentang kecerdasan, melainkan tentang keseimbangan dan kedalaman. Jika kita menelusuri lebih jauh ke masa lampau, Aristoteles, filsuf Yunani ternama, menyebut kebijaksanaan praktis atau phronesis sebagai kemampuan untuk bertindak secara bijak dan bermoral dalam situasi nyata. Ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi juga melaksanakannya. Contohnya, memilih untuk memaafkan di saat kemarahan lebih sulit dilakukan. Namun keputusan tersebut jauh lebih bijaksana. Perlu diperhatikan pula bahwa kebijaksanaan berbeda dari kecerdasan atau IQ yang berfokus pada logika, maupun dari kecerdasan emosional atau EQ yang berpusat pada perasaan. Kebijaksanaan merupakan perpaduan harmonis antara akal, hati, dan jiwa yang menjadikan kita tidak hanya cerdas, tetapi juga manusiawi secara utuh. Sekarang, setelah kita memahami hakikat kebijaksanaan, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, mengapa kebijaksanaan menjadi sangat relevan di era modern ini? Kehidupan pada masa kini tidaklah sederhana. Kita senantiasa dihadapkan pada gelombang informasi yang datang tanpa henti, mulai dari notifikasi telepon genggam, berita,
hingga opini yang bertebaran di media sosial. Keputusan harus diambil dengan cepat, namun seringkali justru membawa kita pada langkah yang keliru. Salah satu tantangan utama yang kita hadapi adalah kelebihan informasi, yakni suatu kondisi di mana informasi yang berlimpah membuat kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Ditambah lagi, tekanan sosial dari media modern mengharuskan kita untuk tampak sukses, bertindak cepat, dan mencapai kesempurnaan. Pernahkah Anda merasa hidup ini kurang memadai setelah menelusuri media sosial? Atau terburu-buru menanggapi pesan penting tanpa pertimbangan matang, yang akhirnya berujung pada kesalahpahaman? Tanpa kebijaksanaan, kita mudah terperangkap, baik dalam tindakan impulsif maupun dalam ketidakmampuan untuk memutuskan langkah yang tepat. Penelitian ilmiah mendukung pentingnya kebijaksanaan ini. Menurut Journal of Happiness Studies, individu yang memiliki sifat bijaksana cenderung lebih bahagia dan tangguh secara mental, karena mereka mampu menyeimbangkan emosi dengan logika. Sebagai contoh nyata, Satya Nadella, CEO Microsoft, menyimpulkan bahwa empati dan refleksi merupakan pilar utama kepemimpinan yang bijaksana, dan pendekatan inilah yang membawanya berhasil mengubah budaya perusahaan tersebut. Dengan demikian, kebijaksanaan dapat diibaratkan sebagai pelindung di tengah kekacauan zaman modern. Namun, manfaat kebijaksanaan tidak terbatas pada diri kita sendiri. Bayangkan, jika setiap individu di sekitar kita bertindak dengan penuh kebijaksanaan, tidak terburu-buru menghakimi, tidak sembarang berbicara, melainkan mempertimbangkan terlebih dahulu demi kebaikan bersama. Dari hal-hal kecil, seperti menyelesaikan konflik dengan seorang teman, hingga keputusan besar yang berdampak pada keluarga atau komunitas, kebijaksanaan menjadi pembeda yang signifikan. Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup di era modern, melainkan tentang menciptakan dunia yang lebih harmonis dan bermakna. Kita telah memahami betapa esensialnya kebijaksanaan di era modern ini. Namun, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kebijaksanaan dapat terbentuk dalam diri kita? Apakah ia merupakan bakat bawaan, ataukah sesuatu yang dapat kita kembangkan melalui upaya? Kabar baiknya, kebijaksanaan bukanlah anugerah eksklusif bagi segelintir orang. Ia adalah sebuah proses, sesuatu yang berkembang melalui pengalaman yang kita jalani, pembelajaran yang kita peroleh, dan praktik yang kita lakukan. Menurut Robert Sternberg, seorang psikolog ternama, kebijaksanaan terwujud melalui keseimbangan. Ia menegaskan bahwa kebijaksanaan melibatkan harmoni antara tiga aspek: kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain, dan kepentingan yang lebih luas, seperti keluarga atau masyarakat. Dengan kata lain, individu yang bijaksana tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pribadi, tetapi juga dampak keputusannya terhadap pihak lain dan lingkungan yang lebih besar. Hal ini memerlukan latihan untuk mengesampingkan egoisme tanpa mengorbankan identitas diri. Sebagai contoh, memilih untuk bersabar terhadap seorang teman yang sedang kesal, meskipun kita tergoda untuk marah, merupakan langkah awal menuju kebijaksanaan. Dari perspektif ilmiah, kebijaksanaan juga memiliki dasar dalam fungsi otak kita. Prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran dan pengambilan keputusan, bekerja sama dengan amigdala yang mengatur emosi. Orang yang bijaksana biasanya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengendalikan kedua area ini. Mereka dapat menenangkan emosi, berpikir jernih, dan menghindari tindakan tergesa-gesa. Proses ini tidak terjadi secara instan. Otak kita belajar dan berkembang melalui pengalaman yang kita alami. Oleh karena itu, individu yang sering melakukan refleksi cenderung menjadi lebih bijaksana seiring waktu, karena otak mereka telah terlatih untuk menyeimbangkan logika dan perasaan. Lantas, apa yang menjadi pilar pembentuk kebijaksanaan? Terdapat tiga elemen utama. Pertama, pengalaman hidup, khususnya dari kegagalan. Setiap kali kita terjatuh dan bangkit kembali, kita memperoleh pelajaran yang tidak dapat ditemukan dalam buku teks. Kedua, refleksi diri, meluangkan waktu untuk berpikir, mencatat pemikiran, atau bermeditasi, ibarat mengasah pisau agar tetap tajam. Ketiga, empati dan kemampuan mendengarkan, memahami perasaan orang lain, memperluas wawasan kita terhadap dunia. Bayangkan,
setelah mengalami kegagalan dalam sebuah presentasi, Anda mencatat apa yang kurang dan mendengarkan saran dari rekan. Itu adalah langkah kecil menuju kebijaksanaan. Sokrates, filsuf besar dari Yunani, pernah berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak mengetahui apapun." Pernyataan ini mencerminkan akar kebijaksanaan, kerendahan hati. Orang yang bijaksana tidak berpura-pura mengetahui segalanya. Mereka justru terbuka untuk terus belajar dari siapa saja dan kapan saja. Inilah yang membedakan mereka. Dengan demikian, kebijaksanaan adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen, namun hasilnya sungguh berharga. Sekarang kita telah memahami bahwa kebijaksanaan adalah proses yang dapat dilatih. Namun, pemahaman teoritis saja tidaklah cukup. Kita memerlukan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan mulai hari ini. Bayangkan kehidupan Anda 5 tahun ke depan, lebih tenang, lebih bijaksana, dan penuh makna. Semua itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kita bangun sejak saat ini. Langkah pertama adalah pause and reflect, berhenti sejenak dan merenung sebelum bertindak. Di tengah dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terburu-buru menjawab, meluapkan amarah, atau mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Cobalah ajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apa konsekuensi jangka panjang dari tindakan ini? Hanya 5 detik refleksi dapat mengubah arah keputusan kita secara signifikan. Sebagai contoh, ketika seorang teman berbicara dengan nada kasar, daripada langsung membalas dengan emosi, tarik napas dalam-dalam dan pertimbangkan. Mungkin ia sedang mengalami tekanan, dan kesabaran menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Langkah kedua adalah seek perspektif, mencari sudut pandang orang lain. Kebijaksanaan berkembang ketika kita tidak lagi terpaku pada cara pandang kita sendiri. Dengarkan dengan sungguh. Ajukan pertanyaan tentang pendapat mereka, terutama jika pandangan tersebut berbeda dari kita. Hal ini memperkaya pemahaman kita akan konteks yang lebih luas. Misalnya, dalam sebuah perdebatan dengan seorang teman, cobalah bertanya, mengapa Anda yakin dengan pandangan tersebut? Bisa jadi Anda menemukan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Langkah ketiga adalah learn from failure, belajar dari kegagalan. Orang yang bijaksana tidak gentar menghadapi kegagalan. Mereka justru memanfaatkannya sebagai sarana untuk bertumbuh. Setelah mengalami kegagalan, luangkan waktu untuk duduk, mencatat apa yang tidak berjalan baik, dan menarik pelajaran darinya. Ini mencegah kita mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya, jika sebuah proyek tidak berhasil, daripada menyalahkan pihak lain, catatlah, saya kurang mempersiapkan diri. Pada kesempatan berikutnya, Anda akan lebih siap. Langkah keempat adalah praktik gratitude, melatih rasa syukur. Orang yang bijaksana memandang kehidupan dengan penuh apresiasi, bukan hanya keluhan. Setiap hari, tulis 3 hal yang Anda syukuri. Bisa sesuatu yang sederhana, seperti secangkir kopi yang nikmat, atau yang lebih besar seperti dukungan keluarga. Ketika menghadapi tekanan, cobalah mengingat, saya masih memiliki teman yang peduli. Hal ini akan menumbuhkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam diri kita. Sebagai latihan harian, luangkan 5 menit setiap malam untuk mencatat satu keputusan bijak yang telah Anda ambil hari itu. Studi dari positif psikologi menunjukkan bahwa refleksi terarah seperti ini meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Mulailah dari hal kecil, lakukan secara konsisten, dan lihatlah perubahan yang terjadi dalam diri Anda. Dengan demikian, apa yang telah kita pelajari bersama dalam perjalanan ini, kebijaksanaan adalah seni hidup, bukan sekadar tujuan yang dapat dicapai dalam sekejap, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Kita telah mengupas definisinya dari perspektif ilmiah dan filsafat, menelaah mengapa kebijaksanaan menjadi sangat relevan di era modern, memahami bagaimana ia terbentuk dalam diri kita, serta merumuskan langkah-langkah praktis untuk melatihnya. Inti dari semua ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita dengan lebih mendalam dan bijaksana. Bayangkan sebuah dunia di mana kita semua bertindak dengan kebijaksanaan, tidak terburu-buru menghakimi, tidak sembarang bertindak, melainkan saling mendukung, dan membuat keputusan yang benar-benar bermakna. Perubahan itu dimulai dari Anda,
Setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap kali Anda berhenti sejenak untuk merenung, mendengarkan pandangan orang lain, atau belajar dari kegagalan, tidak hanya mengubah diri Anda, tetapi juga menjadi teladan bagi mereka yang ada di sekitar Anda. Dunia memerlukan lebih banyak individu yang bijaksana, dan waktu untuk memulai adalah sekarang. Oleh karena itu, mulai hari ini, ambillah satu keputusan kecil dengan penuh kesadaran. Mungkin menahan diri sebelum meluapkan amarah, atau mencatat satu hal yang Anda syukuri.